Welcome di episode ketiga tentang gimana belajar asana buat beginner. Kalau ini video pertama yang lo tonton, sedangkan lo bener-bener baru sama asana, saran gue sih lo tonton 2 video ini terlebih dahulu supaya lo dapat konteksnya. Kalau lo udah nonton 2 video tadi, di mana lo udah tahu gimana caranya untuk bikin akun, buat project, buat tas, buat subtas, dan udah tahu tentang gimana caranya menavigasi beranda, my task, inbox dan juga settingan lo, maka lo udah bisa langsung mulai dengan part yang ketiga ini. Oke, kalau lo udah ngikutin 2 episode sebelumnya, lo akan berada di halaman yang bentuknya seperti ini. Udah dalam bahasa Indonesia dan sudah berada dalam status favorit. Nah, berikutnya gue akan bahas tentang gimana caranya memaksimalkan dari project ini sehingga lo bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar lo. Nah, mungkin gue akan mulai dari yang pertama dengan mengetik ikhtisar. Jadi ikhtisar di sini lebih kayak kita menuliskan cara kita berkolaborasi. Jadi di sini cocok banget kalau kita kerja bareng sama orang lain di dalam satu project dan kita itu menunjukkan tentang gimana cara sebaiknya kita bekerja. Nah, di sini juga kita bisa menghubungkan terhadap sebuah goal. Nanti gue akan bahas goal di lain occasion karena ini bisa jadi satu subjek sendiri. Dan di sini kita juga bisa nge-link dengan sumber daya utama, yang dimana di sini kita bisa bikin yang namanya buat brief project. Nah, brief project itu adalah sebuah dokumen yang gue bahas juga di video yang satu ini, yang wajib banget perlu ada di dalam setiap project, supaya project itu jelas tentang juntrungannya, tujuannya, dan juga apa sih yang pengen dicapai dari project tersebut. Nah, di sini kita bisa drag and drop gitu ya, template-nya, dan dari template tersebut bisa langsung kita isi. Nah, di sini gue nggak akan ngisi ya, karena gue udah pernah bahas sebelumnya di video tentang Asana Project Management yang bisa lo tonton. Nanti di situ lo bisa langsung lihat aja gitu. Nah, di sini juga akan bagus kalau misalnya lo sering-sering menggunakan fitur yang namanya status update. Karena di fitur status update ini lo bisa menunjukkan sebenarnya project ini sudah mendapatkan progres yang sebesar apa. Jadi di sini bisa ditulis secara kualitatif gitu ya. Atau kalau misalnya project lo itu udah update, lo bisa juga ngedrag task yang masuk ke sini gitu. Ini rata-rata semuanya masih 0 karena as it stands kita belum menyelesaikan any project. Dan yang paling keren dari fitur pembaruan status atau status update ini adalah ketika kita ketik posting, kita di sini jadi punya history dari status update tersebut. Ini menurut gue powerful karena biasanya kita itu kalau pengen ngeliat status update dari sebuah project, kita mesti ngeliat email, terus kita ngeliat dari sender yang sama dari waktu ke waktu, dan itu menurut gue sangat-sangat makan waktu. Dan dari sini aja langsung bisa lo klik link di sini dan langsung bisa lo kasih ke orang lain yang bisa langsung lo buka kalau lo punya akun Asana. Gitu, dan di sini bisa banget kita edit kalau misalnya ada perubahan gitu ya, tapi kalau nggak jadi nggak apa-apa. Bisa juga kalau mau kita bikin tugas lanjutan atau bisa kita hapus. Jadi ini bisa editable banget kalau misalnya lo hilaf gitu. Karena seringkali kan kita ngupdate tapi ternyata ada informasi yang lebih baru yang pengen kita tambahkan ke situ. Tuh. Nah, jadi ini mungkin kalau misalnya gue bisa kasih ilustrasi ya, misalnya kayak project dalam resiko gitu ya. Gue nggak nambahin. Nah, tapi di sini aja lo bisa langsung lihat bahwa kita udah punya rekap atau history dari project status update ini. Tuh. Nah, kita tadi udah coba untuk dalam bentuknya daftar. Nah, ini menarik di sini karena Asana itu bisa kita lihat dalam bentuknya board, dan ini cocok kalau misalnya lo lebih terbiasa menggunakan Trello gitu ya, yang menggunakan untuk digeser-geser ke kanan kiri. Asana juga bisa pakai bentuknya papan. Nah, berikutnya ada fitur yang namanya lini masa atau timeline. Ini cocok banget kalau misalnya lo pengen melihat hubungan antara satu task dengan task yang lain. Di sini karena kita belum nambah tugas lain yang punya deadline, jadinya nggak kelihatan. Tapi gue tambahin aja supaya misalnya lo kebayang kurang lebih bentuknya seperti apa. Misalnya setelah menentukan tujuan website, yang kita lakukan adalah menentukan email domain. Dari kita menentukan email domain, misalnya kita assign ke Vicario yang satu lagi ya, yang warna biru gitu. Terus kita misalnya bikin ini di tanggal 27 gitu, right? Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ketika kita ngeliat dalam bentuk kalender, dalam bentuk lini masa sudah ada tugas lagi yang berikutnya. Nah, kalau di project management tuh ada fitur yang fancy yang namanya dependency, yaitu adalah untuk menggambarkan ketergantungan antara sebuah tugas dengan tugas yang lainnya. Yang intinya adalah tugas itu tidak bisa dimulai kalau tugas sebelumnya itu belum diselesaikan. Dan Asana bisa memvisualisasikan hal tersebut. Ada di sini, tambahkan dependency.
Tapi tambahkan dependency itu harusnya kita mulai dari menentukan email domainnya dulu. Tambahkan dependency, ternyata let's say misalnya dia dependennya terhadap menentukan tujuan website yang ada di projectnya membangun website pribadi. Boom. Ya, jadi setelah kita mark dependency, jadinya kita nggak bisa mengkomplit tugas ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat di lini masa, bentuknya akan seperti ini. Cuma sayangnya kalau kita update ini nggak langsung bergeser. Karena kadang-kadang lo pengen kan begitu ini digeser, ininya langsung menyesuaikan, tapi di Asana harus kita adjust secara manual. Tuh. Nah, tapi enaknya begitu kita mark as done di sini, ini akan langsung kebuka, dan ini langsung bisa kita mark done juga. Gitu. Itulah gunanya lini masa. Gue personally nggak terlalu make, karena menurut gue begitu banyak tasnya jadi agak lumayan ribet buat dilihat. Jadi biasanya gue kalau nggak pakai daftar ya gue pakai papan. Di sini kita bisa pakai fitur namanya kalender, kita bisa ngeliat juga dalam bentuknya kalender seperti ini. Berikutnya alur kerja. Ini cukup ribet kalau gue jelasin cepat. Nanti gue bisa mencoba untuk menjelaskan di video yang lain. Jadi kalau misalnya lo tertarik, apa tuh alur kerja gitu. Essentially alur kerja ini ngebantu kita untuk menggunakan proses Asana secara tidak manual. Jadi kalau misalnya ada proses yang secara berulang yang pengen kita tunjukkan di Asana, kita bisa melakukan otomatisasi dengan menggunakan alur kerja, atau bahasa Inggrisnya adalah workflow. Gue bisa bahas separately karena ini lumayan kompleks. Sini ada fitur namanya dashboard. Ini caranya untuk melihat secara visual gitu ya, apa yang sudah kita capai di dalam project kita. Di sini kita bisa menambahkan bagan lagi. Nah, cuma mungkin yang bisa gue ingatkan adalah dashboard ini baru jalan kalau lo itu sedang sering-sering mengupdate projectnya. Kalau projectnya masih jarang diupdate, ya lupakan dulu lah punya dashboard yang keren. Fokus dulu untuk mengupdate projectnya supaya rapi. Berikutnya pesan. Pesan di sini bentuknya seperti broadcast message. Think about kalau misal lo kayak punya WhatsApp group, terus lo pengen memberikan message kepada semua orang. Misalnya di sini pengen tulis bahwa tambahkan judul selamat gitu. Misalnya kayak gitu, langsung kita kirim, boom. Di sini akan langsung muncul. Tuh. Nah, ini buat nge-track juga historinya. File di sini lebih untuk mengumpulkan attachment yang sudah kita upload ke dalam project ini, yang nanti semuanya akan terkumpul di sini. Karena begitu kita punya tas yang banyak, kita akan semakin bingung. Kira-kira di mana nih kita bisa menemukan attachment tertentu. Nah. Jadi itu dia ya, semua tab yang ada di project ini yang bisa ngebantu kita secara lebih efektif. Nah, berikutnya yang pengen gue tambahin di sini adalah tentang tindakan proyek. Di sini kita bisa mengedit project kita. Misalnya kita pengen nambahin tenggat dari projectnya itu kapan. Let's say misalnya projectnya itu tenggatnya adalah di pertengahan tahun. Kita bisa, dan di sini kita bisa masukin juga awalnya ada di mana. Misalnya awalnya ada di Januari pertama. Tuh. Alright. Nah, di sini nanti ada bergabung sama portfolio. Nanti gue akan coba jelasin secara terpisah tentang gimana caranya pakai portfolio. Tuh. Di sini bisa atur warna. Ini menurut gue lebih kayak ke visual. Di sini salin tautan project. Intinya adalah bisa kita klik gitu, dan ketika kita klik kita bisa taruh di tempat lain. Terus berikutnya adalah di sini bisa simpan tata letak fitur sebagai default, karena begini teman-teman. Sekarang kita ngelihat dalam bentuknya daftar. Tapi pengen kita lihat dalam bentuk papan. Dan lo suka dilihat ini dalam bentuk papan. Masalahnya adalah ketika kita buka project lain, dan kita balik lagi ke project ini, dia akan balik ke defaultnya itu daftar. Nah, tapi kalau misalnya lo pengen dia itu kekeh atau kaku sebagai papan, sebaiknya diklik papan. Terus setelah ini kita bikin simpan tata letak sebagai fitur default. Nah, ketika kita buka project lain, dan kita balik lagi ke sini, dia udah bentuknya itu adalah papan. Gitulah. Itulah caranya supaya kaku nih bentukannya. Nah, di sini bisa buat duplikat juga. Ini pretty straightforward. Kalau misalnya kita pengen mengcopy project ini menjadi project lain yang sama persis, gitu kan. Dan di sini juga bisa disimpan sebagai template. Nah, ini kayaknya bisa gue bahas secara terpisah karena menyimpan sebagai template itu butuh step by step-nya. Gitu. Dan juga untuk menambahkan portfolio. Kerennya lagi di sini, Asana tuh juga bisa untuk mengimport. Jadi mengimport di sini maksudnya apa? Misalnya teman-teman punya file CSV, teman-teman sudah membuat sebuah timeline, misalnya di Excel atau di spreadsheet, terus mau dimasukin ke dalam sini, bisa di download dulu sebagai CSV, terus dimasukin ke dalam sini.
Dan juga teman-teman bisa mengekspor. Let's say misalnya teman-teman pengen mencetak atau misalnya pengen mengenerate file CSV dari si project ini. Nah, last but not least, kalau misalnya lo udah nggak mau pakai project ini, saran gue banget adalah jangan dihapus tapi diarsipkan. Kenapa? Karena begitu lo menghapus project ini akan hilang. Dan kalau udah hilang, lo perlu ngontak ke Asana untuk project ini dihidupkan lagi. Sedangkan kalau project ini diarsip, lo bisa membangkitkan project itu kapan saja. Gimana caranya? Tinggal lo klik di sini dan lo klik di sini. Terus di sini tinggal kita bangkitkan kembali, gitu ya, batalkan dari pengarsipan dan dia akan balik lagi. Tapi kalau lo delete, dia akan hilang. Jadi please, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai projectnya itu hilang dan susah banget buat di recover lagi. Ya, itu dia, kita sudah menjelajahi toolbar dari sebuah project dan juga tindakan project lain yang bisa lo lakukan. Nah, masih bakal ada satu tutorial lagi yang ngebahas tentang penggunaan Asana buat beginner, jadi stay tune buat episode selanjutnya. Dan kalau lo butuh untuk ngerevisit buat 2 kelas sebelumnya, lo boleh tonton video ini dan ini supaya lo mensolidify lagi tentang pemahaman fundamental lo menggunakan Asana. See you next time.